Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Pada kesempatan inilah kita ingin lebih mendalam mempelajarinya. Pada kesempatan inilah kita ingin ngetes, benarkah tumbuh-tumbuhan bisa untuk obat. Akhir-akhir ini, dalam setahun ini, saya sudah sering memberikan pelajaran tentang herbal. Ternyata pemikiran saya dengan Van Hasan-Sabila berikut, bangsa Indonesia, mereka pun ingin tahu sehat secara alami. Karena baru setahun ini ada pelajaran, maka banyak sekali mereka yang sekarang bergabung menjadi klub Hasan-Sabila. Nomor klubnya berapa, Mia? Di 083 86 74 66 518. Itu grup WhatsApp-nya Bapak Hasan-Sabila. Nah, nomor itulah kita, sehingga saya tidak mengira, tidak menyangka sahabat saya Van Hasan-Sabila dari Papua datang ke Yogyakarta. Dari Aceh, dari Medan, dari Bogor, dari Jakarta, dari Semarang. Ini tadi Solo. Nah, mulai mereka tahu bahwa ada pelajaran yang sangat berharga yang mereka sendiri tidak pernah mendapatkan hal ini, maka ingin sehat secara alami, ikuti terus acara Hasan-Sabila melalui Radio EMC Sehat Alami. Saudaraku Van Hasan-Sabila, siapa yang tidak takut jika ancaman-ancaman banyaknya obat-obatan yang berakibat merusak saraf otak, mata, jantung, ginjal, otot, saraf, syahwat. Semua ancamannya adalah pada organ yang terpenting bagi manusia. Karena ancaman ini, maka orang berusaha untuk mencari obat yang aman dan bisa menyembuhkan. Tentunya begitu, saudaraku ya. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan tentang penderita diabetes dan efek daripada penderita diabetes ini bisa menjadi mata glukoma atau kebutaan mata. Bukan saja penderita ini bisa dihitung dengan jari. 10 orang, 20 orang, ternyata ini sudah jutaan manusia buta diakibatkan dari penyakit diabetes. Hampir setiap hari saya menjumpai teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, Van Hasan-Sabila. Mereka datang dengan kebutaan, gelap total, tidak bisa melihat warna, apalagi cahaya, akibat dari diabetes. Apakah kita akan tutup mata, tutup telinga, masa bodoh? Mereka sementara membutuhkan bagaimana mata yang buta tadi bisa melihat kembali. Satu demi satu sudah kita selamatkan. Barusan saja yang namanya Bu Asri
Bu Asti apa Bu Asri? Bu Asri Kaderini ya Pak ya? Bu Asri ya, Dari Jakal ya. dari Jakal. Oke. Kita selamatkan dari kebutaan mata akibat diabetes. Padahal sudah 6 bulan Bu Ika tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat 6 bulan. Ini dari diabetes. Maka pada siang hari ini saya akan fokus membahas tentang kebutaan akibat penyakit diabetes. Maka saudaraku Fen Hasan Sabila, siapkan kertas dan bolpennya. Karena pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat penting. Abaikan saja pemberian pengertian dari orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keilmuannya, maka ini bisa merugikan diri kita sendiri. Contoh, penderita diabetes dianjurkan untuk merebus belimbing wuluh dicampur dengan asam jawa. Karena saking yakinnya dibuatlah resep tersebut. Berakibat darah mengental. Efek dari darah mengental, menderita lambung, sesak napas, mata buta. Siapa yang salah? Yang memberikan ilmu. Siapa yang memberikan? Mereka yang tidak mempunyai ilmu. Maka hati-hatilah saudaraku Fen Hasan Sabila jika kita menerapkan resep yang diberi oleh orang yang memang tugasnya bukan sebagai formulator, bukan sebagai herbalis, bukan sebagai farmasi. Maka kita hindari. Ini sangat berbahaya. Banyak di antara kita yang mengakui dirinya itu hebat, yang mengakui bahwa dia mumpuni, bisa ngerantasi, ternyata bikin orang semakin celaka. Cerita boleh, tapi bukti. Saya Hasan Sabila mengingat Fen Hasan Sabila yang butuh untuk sembuh dari macam penyakit berbagai jenisnya, kanker, glukoma, diabetes, saraf kejepit, lambung, sesak napas, dan sebagainya, maka yang masuk di dalam Fen Hasan Sabila itu akhirnya menjadi pertanggungjawaban saya untuk memberikan pengertian yang sebenarnya. Apakah Pak Hasan tidak rugi? Tidak. Kerugian itu bukan di dunia. Kita akan mengatakan rugi kalau kita sudah di akhirat. Maka janganlah berkata rugi, pelit, selama kita hidup di dunia. Baiklah, Fen Hasan Sabila, kita memulainya. Penyebab glukoma dari penyakit diabetes. Yang pertama adalah kerusakan saraf mata. Kenapa bisa rusak? Karena tebalnya gumpalan gula yang masuk pada kornea mata tidak bisa diproses menjadi energi oleh mata. Rusak sarafnya.
Pertanyaan saya, jika kerusakan saraf mata ini harus dioperasi, apakah bisa sembuh? Ini zat gula loh yang merusak. Pertanyaan saya itu. Siapa yang bisa menjawab? Karena kerusakan saraf dari zat gula tidak mungkin akan kita selamatkan dengan cara dioperasi. Yang kedua, pembuluh darah menyumbat pada aliran cairan mata. Jangankan sumbatan, kering cairan mata saja bisa buta. Ini menyumbat. Tidak bisa lagi kita akan mendapatkan cairan mata dari udara, dari makanan, buah dan sayur. Bagaimana mata akan selamat tidak mendapatkan lagi asupan-asupan protein, beta karotin, cairan ini akibatnya rusak karena pankreas. Jadi hubungannya dengan pankreas. Karena pankreas dia ada dua sisi, yang satu dia bisa memproduksi hormon insulin atau gula, yang satu dia bisa memproduksi cairan. Termasuk cairan yang dibutuhkan oleh mata. Kerusakan ini tidak bisa, sekali lagi, tidak bisa untuk dilakukan operasi. Sebab gula yang merusak. Kalau saja dari mata minus, masih bisa diselamatkan. Kalau dari mata plus, masih bisa diselamatkan. Ini gula yang mengental dan menyumbat. Begitu disingkirkan, sumbatan tumbuh lagi. Karena dia berada di dalam darah. Kesimpulannya, penderita sumbatan gula pada cairan mata dioperasi buta. Bagaimana caranya? Nanti saya kasih tahu ya. Ikuti terus saja. Terus kemudian, yang ketiga adalah pengerasan pembuluh darah mata. Itu yang ketiga. Yang keempat, hilangnya beta karotin, tadi sudah saya singgung. Hilangnya beta karotin ini bukan beta karotinnya pergi, tidak ada di dalam tubuh, tidak begitu. Karena adanya endapan gula sehingga yang dibutuhkan oleh mata beta karotin tidak bisa masuk. Fungsi daripada beta karotin itu adalah untuk membedakan warna. Pigmenosa. Merah, putih tetap yang kita lihat adalah merah dan putih. Begitu beta karotin tidak masuk ke dalam kornea mata, yang kita lihat adalah putih semua tanpa merah. Atau sebaliknya, merah semua tanpa putih. Ini tanda-tanda glukoma. Hilangnya beta karotin. Selanjutnya, rusaknya sel protein mata. Sel protein mata ini berfungsi untuk melapisi kornea mata. Kornea mata berfungsi untuk menangkap sinar
dan membiaskan untuk melihat objek. Jalan, di situ ada mobil, ada motor, ada kucing lewat, itu karena adanya protein mata. Rusaknya sel protein mata dari mana? Dari gula. Akhirnya penebalan dan tidak bisa lagi memproduksi protein yang dibutuhkan oleh mata. Ponisnya, kornea mata kering. Ya jelas kering, tidak mendapatkan protein. Pertanyaan saya, kalau memang sel protein yang rusak, bagaimana kita akan mengatasi? Apakah kita cukup dengan berucap kering? Solusinya adalah memperbarui regenerasi protein yang dibutuhkan oleh mata. Dari mana kita dapatkan? Nanti saya kasih resepnya ya. Kemudian yang keenam adalah menebalnya zat gula pada kornea mata. Berarti sel protein tergeser kedudukannya oleh zat gula. Itu kursinya protein pada kornea mata. Tingginya zat gula, protein rusak, kemudian zat gula menebal pada kornea mata. Posisi kedudukan protein hilang. Mana tidak buta? Itu jatahnya protein diduduki oleh gula. Pasti buta. Tidak mungkin teori ini tidak buta. Oleh karena itu, bagi mereka kalau kita sudah punya gen diabetes dari orang tua, yang banyak dikonsumsi janganlah gula pasir. Kita lebih kepada gula Jawa, gula aren. Sekarang ada gula bengkuang. Ya, dari ternyata bengkuang itu bisa dibuat gula. Ternyata ada gula bengkuang. Itu aman bagi penderita diabetes. Yang ketujuh adalah rusaknya lapisan lemak pada kelopak mata. Jadi lemak itu tersimpan di bawah kelopak mata. Berfungsi untuk melindungi debu. Begitu kena debu kita berkedip hilang. Itu fungsinya lemak. Protein rusak karena gula. Lemak rusak karena gula. Tidak diberi kesempatan mata untuk sehat. Apa tidak bingung? Sebagai pengobat untuk mengatasi kebutaan mata akibat diabetes, banyak sekali yang diserang. Selain saraf, pada kelopak mata, pada sel protein, beta karotin, banyak sekali. Apakah bisa dengan cara hanya bim salah bim dalam 2 menit sembuh? Bohong. Janganlah kita percaya dengan teori-teori seperti itu. Karena mengobati mata memang harus banyak hal yang harus kita pelajari. Kemudian, pengaruh obat diabetes teruji bahwa ini adalah faktor pendukung menjadi glukosa.
glukoma. Ini tidak bisa kita ingkari. Survei menunjukkan ya, bahwa banyaknya mengkonsumsi obat-obatan diabetes, efek dari itu mata menjadi kabur. Berawal dengan kabur, kemudian menjadi buta. Disebut penyakitnya glukoma. Maka saya anjurkan kepada saudaraku untuk memperbaiki semua kadar gula di dalam darah, tingkatkan kesehatan pankreas. Produk kita namanya untuk meningkatkan itu, untuk menyempurnakan pankreas agar dapat memproses obat hormon insulin lagi, namanya Ratogen. Itu untuk pankreas. Satu-satunya perusahaan herbal di Indonesia yang menciptakan obat untuk pankreas, Puspita Raja. Kebanyakan adalah kadar gula yang diproduksi. Puspita Raja sudah bisa menemukan untuk memperbaiki pankreas. Saya ingin sekali semua penderita diabetes di Indonesia ini sembuh. Tanpa minum obat lagi. Tanpa minum Ratogen lagi. Sembuh. Sehingga selamat jantungnya, selamat matanya, kemudian pada ototnya, stroke, dan pembuluh darah. Cita-cita saya seperti itu, Bapak dan Ibu. Ingin menyelamatkan penderita gula dari serangan-serangan gula kepada pembuluh darah, mata, jantung, cuci darah, ginjal. Bagaimana Hasan Sabilah mampu untuk mengatasi itu? Hanya saya minta kepada doa Bapak dan Ibu agar semangat saya untuk meneliti tumbuh-tumbuhan terus tidak pernah padam. Akhirnya ditemukanlah hasil penelitian saya obat untuk pankreas. Namanya Ratogen. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pengaruh obat tetes. Jika kita sudah divonis gejala glukoma, hindari tetes. Karena ini dari gula ya. Yang kita maksud dari gula ya. Hindari tetes. Sebab pada kornea mata sudah dilapisi zat gula, bukan protein lagi. Ini memperparah, mempercepat proses kebutaan. Yang ke-10 adalah oksigen mata tidak dapat masuk. Oksigen dari udara, oksigen dari buah, dari sayur. Maka anjuran bagi mereka yang menderita diabetes akibatnya menjadi buta, pasti banyaklah sayur dan buah. Harapannya mendapatkan oksigen dari sayur dan buah. Kalau jalan mulus saja masuk pada kornea mata. Tapi ini tersumbat. Masalahnya adalah sumbatan yang tidak bisa oksigen itu masuk. Sehingga kantong lakrimalis pada mata kekeringan. Tidak mampu menampung oksigen. Dari mana kita akan memperbaiki?
Oksigen tidak bisa masuk, pembuluh darah menebal, kornea mata tertumpuk gula, saraf kering. Mana yang kita dahulukan? Selanjutnya, endapan zat gula pada cairan mata. Jadi endapan zat gula ini gini maksudnya Ibu. Zat gula yang beredar bersama darah kemudian dia mengendap pada cairan mata tidak lagi terisi oksigen tapi adanya adalah zat gula. Menebalnya cairan mata akibat zat gula, maka disitulah ponisnya Bapak glukoma. Itu artinya cairan mata sudah tidak ada. Karena tertumpuk oleh zat gula. Posisi cairan mata sudah diambil alih oleh zat gula. Semua diserang. Janganlah kita menentang dengan kodrat, menentang dengan teori bahwa mengkonsumsi obat tidak pernah telat tiap hari, sehari 2 kali. Selama 10 tahun saya aman. Kalau 10 tahun lebih seminggu buta, apakah aman? Baru aja ngomong aman, seminggu kemudian buta. Janganlah kita menentang, karena secara implisit bahwa ini adalah salah satu penyebab glukoma. Kemudian yang ke-12 adalah rusaknya pupil mata. Pupil mata ini gini Bu, pupil itu dia mengatur beberapa banyaknya cahaya yang masuk. Ya, begitu matahari masuk, dari matahari kemudian ada sinar lampu di samping yang masuk, dia yang mengatur ada pupil mata. Kemudian dibiaskan, menerima cahaya kemudian dibiaskan untuk melihat suatu objek. Itu pupil mata. Letakkan di mana? Di kornea mata yang hitam. Pada kornea mata yang hitam itu adalah saraf pupil. Kita lihat penderita diabetes. Jika warna hitam ini sudah menyempit, lingkaran hitamnya ada berwarna keabu-abuan dan kebiru-biruan, ini berarti menyempitnya saraf pupil. Kalau sudah terjadi seperti itu, yang kita lihat adalah cahaya pecah, bayangan double. Kalau ini yang terjadi pada suami, jadi melihat istri jadi double. Jadi 2 istri saya ini, double jadinya. Nah, kerusakan-kerusakan seperti ini lama-kelamaan dia akan menyempit, dan tekanan bola mata semakin tinggi akibat kerusakan saraf pupil, akibat dari tumpukan gula di dalam kornea mata. Caranya bagaimana? Hancurkan endapan itu. Buang melalui keringat, buang melalui urin, dan buang melalui BAB. Yang berhubungan dengan menghancurkan endapan gula, obat Puspita Raja disebut ARDA. Ini sudah teruji. ARDA ternyata bisa menyelamatkan penderita gula akibat tumpukan gula pada kornea mata, dan penyakit tersebut disebut glukoma. Kemarin kita baru saja menerima kesaksian dari Bu Asri dari kebutaan.
akibat diabetes, sembuh. Sekarang saatnya kita ingin membuat obat sendiri. Ingat, bagi penderita diabetes sebelum terkena sebelum terkena glukoma, ini boleh kita pakai atau resepnya kita praktekkan. Misal, untuk menjaga agar tidak terjadi glukoma seminggu sekali. Ya, untuk mencegah, preventif, pencegahan, menangkal supaya tidak terjadi glukoma. Bagi mereka yang sudah terjadi glukoma, maka gunakanlah setiap hari. Baik, Bapak dan Ibu, siapkan kertas dan bolpennya. Resep. Glukoma akibat dari diabetes. 1. Lada hitam ambil 25 biji. Yang kedua, petai Cina atau mandingan, ya, petai mandingan atau lamtoro sama saja. Ambil 30 biji. Ya, 30 biji yang segar, dalam kondisi segar. Jadi kita keprek dulu, kita hancurkan dulu, baru dimasukkan ke dalam panci. Biji durian 5. Kita belah-belah dulu, iris-iris, masukkan. Biji salak 5. Masukkan juga. Kita pecah juga. Pisang kluthuk atau pisang biji ambil 1. Tentunya yang matang, tanpa kulit. Kupas, potong-potong, rebus bersama tadi. 1 saja. Ya, yang matang. Kemudian dengan ukuran air, 6 gelas air, sisakan separuhnya, berarti 3 gelas. Gunakan pagi, siang, dan sore. Saya akan lihat penderita diabetes berefek kepada glukoma dengan resep ini, tidak ada yang tidak sembuh. Lakukanlah itu, saudaraku, Fan Hasan Sabila. Di dalam mengobati diri sendiri karena kebutaan tersebut, tentunya setiap orang pasti akan berbeda. Ada yang mereka sempurna di dalam 2 minggu. Ada yang sampai 5 bulan. Ada yang sampai 8 bulan. Janganlah iri kepada mereka yang hanya 2 minggu sembuh. Hanya 3 minggu sembuh. Kenapa? Karena setiap di dalam tubuh manusia, respon obat berbeda-beda di dalam metabolisme. Ingat, yang merespon obat di dalam metabolisme itu jantung, hati, usus 12 jari, limpa. Nah, kalau keempatnya ini sehat, cepat. Kalau keempatnya ini ada salah satu yang bermasalah, lambat. 2 bermasalah, lebih lama. 3 bermasalah, lama sekali. Jadi kita tidak bisa akan membandingkan dengan teman yang sudah berhasil. Oh, berarti saya tidak cocok. Tidak, cocok. Cuma belum saatnya.
Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.